Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSI MT. Lalu pada pertemuan ketujuh kuliah Safety Management System atau disingkat SMS ini, saya akan menjelaskan mengenai kecelakaan kerja. Salah satu materi yang mungkin paling penting ya di K3 ini, karena merupakan inti dari kegiatan K3 tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Baiklah, saya mulai dari definisi kecelakaan itu sendiri. Jadi, kecelakaan atau accident itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, datangnya tiba-tiba, dan tidak terduga yang dapat menyebabkan kerugian pada manusia. Misalnya luka, cacat, sakit, atau bahkan meninggal. Lalu kerugian pada perusahaan, kerusakan properti misalnya, lalu terhentinya proses produksi, dan juga terhadap masyarakat. Bisa karena rusaknya sarana dan prasarana publik. Dan terakhir, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, yaitu bisa mengakibatkan polusi atau rusaknya ekosistem. Itulah kenapa pada setiap perusahaan manapun pasti ada yang namanya safety first. Jadi sebelum melakukan kegiatan atau prosedur kerja, itu pasti kita diingatkan mengenai bahaya tentang kecelakaan dan juga pentingnya untuk safety ini. Itu kira-kira kenapa kecelakaan sangat usahakan supaya dapat dihindari, terutama di perusahaan yang rasio kecelakaannya cukup tinggi. Berikutnya, selain kecelakaan, ada juga yang namanya insiden atau kondisi near miss. Jadi, insiden atau kondisi near miss ini adalah suatu kejadian yang tak diinginkan yang apabila kondisinya sedikit berbeda, itu bisa mengakibatkan luka pada manusia, lalu rusaknya harta benda, dan juga terhentinya proses. Jadi bisa dibilang insiden ini adalah sebelum terjadinya kecelakaan atau kejadian di bawah kecelakaan tersebut. Bisa dilihat di gambar ini, ada ini yang namanya piramida kecelakaan kerja. Jadi ini bacanya seperti ini. Jika terdapat satu kecelakaan yang sifatnya fatal atau yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen, maka dalam satu kejadian tersebut itu biasanya terjadi 10 kecelakaan ringan dan 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset. Misal asetnya dalam bentuk properti ataupun bahan, dan terakhir itu bisa terdapat 600 insiden atau kejadian near miss sebelum terjadinya satu kecelakaan fatal tersebut. Jadi dari piramida ini bisa dilihat bahwa untuk dari terjadinya apabila terjadi satu kecelakaan fatal itu bisa saja akibat dari terjadinya 10 kecelakaan ringan, 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset, dan 600 insiden atau kondisi near miss. Itu kira-kira rasio dari kecelakaan ini. Jadi bisa dibilang near miss ini atau insiden ini adalah akumulasi atau total dari kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Jadi rasionya satu kecelakaan fatal itu sebenarnya 600 insiden. Itu kira-kira. Berikutnya mengenai kecelakaan kerja sendiri, ada banyak teori yang berperan atau yang penting, tapi yang utamanya ada dua ini, yaitu ada teori Heinrich atau teori domino dan teori multiple causation. Teori Heinrich itu mengatakan bahwa suatu kecelakaan itu dapat terjadi akibat suatu rangkaian kejadian, di mana rangkaian kejadian ada 5 faktor, yaitu lingkungan, kesalahan manusia atau human error, perbuatan atau kondisi tidak aman, unsafety behavior, kecelakaan, dan kerugian. Itu kira-kira penyebab terjadinya kecelakaan. Lalu di teori multiple causation ini mengatakan bahwa kemungkinan ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi nggak cuma satu aja penyebabnya untuk kecelakaan ini, tapi bisa jadi ini rangkaian atau gabungan dari beberapa penyebab. Yaitu penyebabnya ini misalnya perbuatan, kondisi, atau situasi yang tidak aman. Unsafety behavior, unsafety condition, dan unsafety situation. Biasanya gabungan dari ketiga inilah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Oke, itu kira-kira dua teori utama mengenai kecelakaan kerja. Next, nah, alur kecelakaan kerja.
Jadi, yang namanya kecelakaan kerja itu nggak serta-merta terjadi begitu saja, tapi ada sebab akibat atau sebab muasababnya ini terjadi kecelakaan kerja ini. Yang pertama, tentunya karena adanya kurangnya pengendalian, di mana karena tidak adanya mungkin tidak cukup program K3-nya tidak berjalan, atau standar program K3-nya kurang, dan atau mungkin karena pemenuhan standar K3-nya itu tidak terpenuhi, sehingga pengendalian untuk K3 atau SMK3-nya kurang. Lalu bisa juga diakibatkan karena adanya penyebab dasar atau basic ya, penyebab dasar dari kecelakaan yaitu dari faktor manusia dan faktor pekerjaan. Ada juga penyebab langsungnya yaitu dari tindakan yang tidak standar dan kondisi yang tidak standar, unsafety behavior dan unsafety condition. Dari situlah bisa terjadinya insiden ataupun kecelakaan yang akibatnya itu adalah kontak dengan energi atau bahan. Dan akibat dari kontak tersebut bisa mengakibatkan timbulnya kerugian. Apakah itu timbulnya korban manusia, kerusakan harta benda, ataupun terganggunya proses manufacturing atau proses dalam perusahaan tersebut. Ini kira-kira alur terjadinya kecelakaan mulai dari penyebabnya sampai akibatnya apa kerugiannya yang terjadi itu. Nah, penyebab dasar atau penyebab penyebab kecelakaan kerja itu ada dua, yaitu dari faktor manusia, human factor, dan juga faktor pekerjaan, job factor. Ada beberapa faktor yang bisa kita breakdown. Jadi dari faktor manusia, bisa dari karena kemampuan fisik yang terbatas, lalu kemampuan mental yang terbatas, bisa juga karena kurang pengetahuan karyawan tersebut mengenai safety, atau kurang keterampilan dan juga motivasi yang keliru. Jadi menganggap bahwa safety itu tidak terlalu penting gitu. Padahal di perusahaan manapun, safety itu pasti yang paling utama. Safety first. Itu pasti udah jadi golden rule-nya dalam suatu perusahaan manapun. Berikutnya untuk faktor pekerjaan, bisa jadi kecelakaan kerja itu terjadi karena pengawasan yang kurang, lalu ada rekayasanya kurang lengkap. Ini rekayasa di sini maksudnya dalam pengendalian K3-nya itu kurang lengkap ya, supaya rekayasa modifikasi kondisi supaya tidak terjadi kecelakaannya, logistik yang kurang baik, peralatan kurang, standar kerjanya kurang, aus dan habis ini untuk mesinnya, dan terakhir supervisinya itu kurang memadai atau ya ini masuk ke pengawasan juga sih. Tapi intinya kurang adanya perhatian dari atasan kita terhadap safety ini. Akibatnya ya terjadinya unsafety condition dan unsafety behavior yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Oke, next. Nah, apabila ada kecelakaan, perlu juga dilaksanakan analisa sebab terjadinya kecelakaan itu apa gitu. Jadi, kenapa analisa ini diperlukan? Ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi itu harus diketahui dengan secara tepat dan jelas penyebabnya itu apa. Jadi ini juga dilakukannya kenapa? Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut dan juga supaya dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang serupa. Jadi supaya jelas gitu pertanggungjawabannya dan juga supaya tidak terjadi lagi kecelakaan tersebut di kemudian hari. Nah, faktor-faktor penyebab kecelakaan itulah yang perlu ditonjolkan dan merupakan faktor utama yang akan membantu dalam pencegahan kecelakaan berikutnya yang jangan sampai terjadi kalau bisa. Itu kira-kira pentingnya adanya analisa penyebab terjadinya kecelakaan ini. Next. Nah, dalam kecelakaan kita juga mesti ada yang namanya pengendalian kecelakaan, di mana prinsip dasarnya untuk kontrolnya itu kita harus untuk menghindari hazard ini atau kecelakaan ini, kita harus melakukan risk assessment atau pengendalian risiko, lalu juga identifikasi dan analisa potensi bahaya supaya kita bisa tahu gitu penyebab kecelakaannya apa saja dan kita bisa menghindari terjadinya kecelakaan tersebut dengan cara mengidentifikasinya tersebut, mengidentifikasi potensi-potensi dari kecelakaan tersebut gitu. Baru dari situ kita bisa melaksanakan tindakan dan pengendalian bahayanya. Ini untuk meminimalisir. Jadi kalaupun misalnya memang terjadi kecelakaan, dengan adanya risk assessment dan identifikasi, kita bisa meminimalkan kerugian yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Itulah yang dinamakan kontrol atau pengendalian kecelakaan ini. Oke, lanjut. Jadi untuk identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko atau risk assessment ini
Tujuannya adalah ini, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengendalikan bahaya serta risiko dari setiap kegiatan operasional dan produksi perusahaan, baik itu yang sifatnya rutin ataupun non-rutin. Jadi itulah kenapa mestinya ada identifikasi bahayanya dan juga penilaian risikonya. Misalnya, kita bekerja di tempat yang eh, mudah terjadi kebakaran, otomatis benda-benda yang mudah terbakar atau benda-benda yang dapat mengakibatkan api itu mesti kita handle dengan hati-hati. Jangan sampai tempatnya itu yang isinya minyak ataupun bahan kimia yang mudah terbakar itu ditempatkan dekat dengan korek api atau misalnya benda-benda lain yang mudah terbakar atau bahkan dengan tempat istirahat di mana biasanya karyawan itu merokok misalnya. Itu kan bahaya karena dengan seperti itu potensi terjadinya kebakaran itu sangat tinggi gitu. Nah, penilaian resiko itu adalah keseluruhan proses dalam mengestimasi besarnya suatu resiko. Di mana resiko yang kita ukur atau kita nilai itu ada dua biasanya, yaitu dalam bentuk LH, likelihood, di mana itu adalah kemungkinan terjadinya bahaya dari suatu aktivitas, dan yang kedua adalah severity, SV. Itu adalah tingkat bahaya atau keseriusan dari suatu aktivitas. Dari situ, dari dua ini kita bisa tahu bahwa resiko bekerja di situ seberapa bahaya sih, itu kira-kira yang kita lihat resikonya dari tempat kerja kita ini. Next. Nah, terakhir untuk pencegahan kecelakaan kerja, itu kita bisa mulai dari melihat unsur-unsur penyebab kecelakaan kerja, yaitu dari 5M. Dari manusia, ya tentunya kalau misalnya ada kecelakaan kerja, dan itu kerjanya dilakukan oleh manusia, otomatis manusia itu yang harus kita perhatikan paling pertama gitu. Apakah manusianya sudah mematuhi aturan K3 yang berlaku, apakah standar K3-nya dipatuhi juga, dan apakah dia bisa mematuhi menjalankan proses kerjanya sesuai dengan prosedur, itu yang mesti kita cek dulu yang paling pertama. Lalu dari manajemennya juga. Jadi dari koordinator dan juga sistem pekerjaannya apakah sesuai dengan standar K3? Apakah emang untuk manajemen ini sudah aman safety-nya, sudah sesuai dengan prosedur atau standar safety yang berlaku, itu mesti dicek juga. Lalu material, bahan-bahan yang digunakan terutama dalam proses kerja, apakah sudah sesuai dengan aturan K3 atau standar MSDS-nya? Mesin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan standar mesin yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pekerjaan? Dan terakhir, medannya atau dalam lingkungan kerjanya. Jangan sampai 4 yang awal ini sudah dilakukan, tapi medannya sendiri tidak diperhitungkan, sehingga mengakibatkan unsafety condition, di mana kita bekerja dalam kondisi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Ini kira-kira 5M dalam pencegahan kecelakaan kerja yang wajib kita cek terlebih dahulu, terutama ini pekerjaan untuk K3 officer, di mana sebelum 5M ini dicek dan sudah lulus atau lolos dari pemeriksaan, bisa dibilang proses pekerjaan itu belum boleh dilakukan sebelum 5M ini dicek sampai benar-benar aman safety-nya itu. Oke, itu kira-kira mengenai kecelakaan kerja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.